Halo halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Kita ketemu lagi ini di hari Rabu tanggal 10 Januari 2024. Ini bersama dengan ulang tahun yang ke-51 PDIP yang hari ini HUT-nya berlangsung dan Pak Jokowi gitu pergi ke Filipina. Kita ucapkan selamat ulang tahun ya kepada PDIP ya. Dan Mhm. yang menarik kemudian ketika Ibu Megawati menyampaikan pidatonya yang hadir kan Pak Ma'ruf Amin gitu. "Terima Iya. kasih yang bersedia hadir," kata Ibu Mega begitu. Ini kan sindiran, ada sindiran yang pergi, yang kita kita dulu pernah bahas, ini kan gaya Pak Jokowi yang kita sering sebut sebagai ngelungani, gitu ya. Itu orang mungkin bagi orang yang bukan orang yang hidup dalam kultur Jawa nggak akrab dengan kalimat itu, tapi kalau buat orang Jawa paham konsep ngelungani itu kan memang cara orang Jawa, yang orang Jawa pun tidak senang dengan konflik gitu ya Mbak ya. Jadi kalau dia menunjukkan ketidaksukaannya itu dengan cara dia tinggal pergi gitu. Jadi itu ngelungani istilahnya. Dan Pak Jokowi kan sering begitu ya. Dulu bukan hanya ini, dulu para pengunjuk rasa kebanyakan yang ditinggal pergi oleh Pak Jokowi ya. Tapi sekarang PDIP yang ditinggal pergi. Jadi makanya Ibu Mega bilang terima kasih untuk Pak Profesor Dr. Ma'ruf Amin yang Wakil Presiden yang bersedia hadir. Ini kocak Ibu Megawati kocak ini. Ya. Iya, dan saya rasa dari PDIP sendiri sudah merasa rilis ya Mas Hersu, Oh sudah iya ya. mengakui betul bahwa iya memang beginilah kondisinya pada akhirnya karena tidak ada satupun begitu dari keluarga Pak Jokowi. Setidaknya kalau Pak Jokowi itu pergi kan misalnya masih ada anaknya, masih ada menantunya, tapi kan semuanya sekarang udah Ya. kabur. Bedol desa semua ini dah ya Mbak Agi Yes, ya. dan sekarang ngelunganinya biayanya sampai miliaran ini Mas Hersu. Iya ya keliling ASEAN tiba-tiba katanya dari rencana. Ini kunjungan presiden itu direncanakan jauh-jauh hari. Iya. Tapi ulang tahun PDIP itu sudah sejak 50 tahun yang lalu, lebih lama lagi jadwalnya. Ya, gitu Iya. ya. Oke, nggak apa-apa itu selingan saja. Tapi kita akan bahas ini yang viral lagi. Apa boleh buat kita terpaksa membahas lagi Pak Prabowo ya? Karena kemarin sebenarnya sudah terjadi peristiwanya ya, Mbak, yang proyek nangis bareng itu. Saya jujur aja tadinya bingung itu ketika lihat nangis. Saya pikir bener ya. Memang ini banyak sekali pendukungnya Pak Prabowo yang sedih karena Pak Prabowo di apa istilah kalau anak sekarang dirujak gitu oleh Anies dan Ganjar gitu di mana di acara debat gitu kemarin. Dan Ya. sempat sebenarnya saya juga ngerasa ketika ada foto video-video Pak Prabowo yang ekspresi wajahnya mikro ekspresinya di shoot, kemudian dengar dengan ada audionya Anies dan audionya Ganjar begitu yang mengerujak Pak Jokowi, itu saya juga sempat nelongso juga Mbak lihatnya itu. Aduh, sedih banget ya Pak Prabowo udah sepuh begitu, terus untuk mau jadi presiden gitu mesti menghadapi situasi semacam itu, dikeroyok dua orang anak muda. Tadinya saya berpikir begitu. Tapi ternyata belakangan saya baru tahu, oh itu rekayasa rupanya nangis itu ada proyek. Itu gitu ya Mbak Agi ya? Iya, iya memang begitu Mas Ersu. Akhirnya terungkap ya di publik begitu bahwa ribuan begitu yang nangis terutama perempuan-perempuan sih kebanyakan Perempuan-perempuan Mas ya. Ersu begitu. Jadi memang zaman sekarang ini zaman serba post truth seperti ini itu satu orang itu bisa memiliki banyak akun Mas Ersu. Mhm. Jadi misalnya kalau seorang ingin mengedepankan atau ingin membuat apa ya persepsi publik atau framing seperti itu ya, itu biasanya mensyaratkan satu orang memiliki misalnya minimal 10 akun. Mhm. Yang lebih berat lagi misalnya satu orang memiliki 20 akun seperti itu. Jadi dia kemudian baru bisa daftar dan sebagainya begitu ya. Dan ada persyaratan-persyaratan term and condition TNC-nya itu ada misalnya diunggah pada pagi hari sekian, pada malam hari sekian, terus kemudian sekian detik atau sekian menit, terus minimal memiliki follower berapa. Itu semuanya sudah terkondisikan seperti itu Mas Irsu. Dan kemudian ini bisa dibaca sebetulnya seperti yang dilakukan oleh Spa Plus Plus dan juga Drone Emprit, itu bisa terbaca nanti apakah ini organik ataukah ini bot begitu. Oke. Nah, dalam kasus yang ini gimana yang proyek nangis bareng itu kan? Kalau sebelumnya kan proyek yang kita Mhm. pahami yang itu kemarin pasang advertorial di Kompas itu ya. Hari Betul. setelahnya itu menggunakan dana. Nah, kalau yang proyek nangis bareng itu gimana ini? Apa dan bagaimana targetnya? Apa targetnya untuk membuat publik jadi iba gitu ya? Karena bagaimanapun kita tahu bahwa pilihan orang itu kan emosional ya, nggak selalu rasional gitu. Yang lebih besar justru dasar pemilihannya itu rasional karena kasihan deh Pak Prabowo kok kayaknya nggak dihormati oleh dua orang anak muda yang lain gitu. Jadi saya pindah pilihan ke Pak Prabowo. Kira-kira targetnya begitu ya Mbak Agi?
Iya ya, kurang lebih demikian Mas Hersu. Jadi Indonesia ini kan, apa ya, seneng sama seseorang yang tersakiti begitu, seseorang Terzolimi yang ya, menjadi korban, mhm, terzolimi, terus kemudian, ya karena kebaikan hati masyarakat mhm, Indonesia begitu. Jadi seringkali kalau ada kejadian begitu mereka ikut mendoakan, mereka ikut sedih. Bahkan kalau Mas Hersu tahu itu yang namanya di TikTok, itu orang-orang yang, misalnya punya, itu malah mendapatkan koin-koin atau mendapatkan kiriman. Dan kita oh, tahu misalnya seperti influencer atau artis besar yang kita tahu dia endorse untuk di Instagramnya saja mencapai 40 juta, 60 juta, tapi ketika si artis itu melahirkan, itu mendapatkan kiriman pernik-pernik yang nilainya banyak sekali dari para penggemar, padahal penggemarnya itu kebanyakan adalah papan bawah begitu. Jadi memang mmm, di Indonesia situasinya seperti itu. Jadi saya rasa ini betul-betul diketahui oleh apa ya tim konsultan politik lah atau tim mhm, medianya dari pasangan 02 ini. Nah, kalau kita lihat saja secara ini secara apa namanya dilihat dari cuitan-cuitan dan juga kondisi pada saat kemarin dari sejak debat sampai dengan kemudian 1 hari sesudahnya gitu ya Mas Hersu. Ini selain Ismail Fahmi yaitu Drone Emprit ini ada juga kalau di Twitter itu ada akun Spa Plus Plus begitu ya. Nah, mhm, dia ini memotret seperti ini. Dia mengatakan mohon izin memaparkan laporan interaksi para pendukung dan aktivitas bot masing-masing kubu mhm, dengan hormat begitu ya. Gimana nih senior Ismail Fahmi dia mention Drone Emprit kok kok sobat sobot dia katakan seperti itu ketum kita Partai Sokmed makin banyak dan ganas ya begitu. Jadi teman-teman dari Partai Sokmed ini adalah buzzer besar dari 02 begitu karena dia memiliki follower itu 550.000 lebih lah. Kalau di Instagram itu mungkin biasa karena follower sampai jutaan. Tapi kalau yang namanya di Twitter itu luar biasa begitu Mas Ersu. Nah, ini kemudian dia mengatakan di sini dia membuat apa namanya analisa Mas Hersu. Kita bisa lihat saya bacakan saja ya. Persentase permainan robot tiga paslon pada periode 7 Januari 2024 pukul 7 malam sampai dengan 00 tengah malam. Jadi pada saat berlangsungnya debat, itu paslon 01 ditengarai ada akun bot itu sebanyak 28,79%. mhm, Kemudian pada paslon 02 itu 40,54% dan paslon 03 itu 19,45%. Nah, akun bot itu adalah akun dengan perilaku yang diduga seperti bot, robot begitu ya digerakkan, di mana terdapat pola cuitan yang sama atau mirip pada setiap akun begitu. Jadi terus kemudian di situ dilihat Mas Ersu kalau kita melihat nih di pemirsa Audio Record dapat melihat ya itu ada kemudian ada sekumpulan warna ungu atau ungu kebiru-biruan itu ada di tengah itu besar seperti itu rupanya adalah uh, cuitan dari paslon 01 yaitu dari Anies Baswedan dan pendukungnya. Terus kemudian yang berwarna orange dan tersebar ada di bawah, ada di kanan, ada di kiri yang tidak nyambung satu sama lain itu adalah cuitan dari paslon 02 pendukung mereka atau buzzer mereka. Kemudian dari yang berwarna hijau begitu yang ada di sebelah dari gerombolan atau kumpulan yang berwarna biru dan ungu itu tadi itu adalah dari paslon 03. Nah, di mana kita bisa melihat Mas Hersu seringkali ini dijelaskan ya oleh Bang Ismail Fahmi jejaring pembahasan paslon ini bisa dikatakan namanya adalah jejaring. Kalau seandainya dia terkumpul seperti ini dan kemudian misalnya agak menyebar gitu ya, itu artinya mereka saling berkaitan begitu. Jadi artinya mereka lebih apa namanya mereka saling apa memfollow seperti itu Mas Hersu. Jadi seringkali dan juga menge-like apa dan sebagainya atau mereposting apa dan sebagainya. Jadi mereka sering berkaitan satu sama lain. Tapi kalau begitu juga dengan yang berwarna hijau yaitu dari 03. Tapi kalau yang berwarna orange ini ya, ini dari paslon 02, kita lihat mereka membentuk kumpulan sendiri di mmm, beberapa tempatnya. Itu artinya mereka terlihat tidak organik begitu. Jadi mhm, mereka antara satu dengan yang lain ya sudah mereka mencuit satu sama lain tanpa terkait satu sama lain. Jadi mhm, mereka hanya sekedar mencuit saja begitu dengan apa namanya dia tidak terkait dengan akun besar gitu sebagai influencer dan sebagainya gitu. Nah, dari sini itu bisa terlihat Mas Hersu mana yang bot, mana yang organik seperti itu. ya, 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 oke. Jadi ini bagian bisa diketahui bahwa yang mengerahkan paling banyak bot itu, paslon nomor 2 gitu ya?
Betul, betul. Dari paslon 02, dan kemudian juga dari berbagai, screenshot dari WA begitu kan, Ah, screenshot ya. dari WA dan screenshot dari TikTok, itu juga, mengungkap hal tersebut Mas Hersu, Mhm, sesudahnya ya, kalau itu mhm, pasca, mhm. bagaimana mereka kalau istilahnya, netizen itu adalah nyebokin gitu, Oh, nyebokin kekalahannya ya ya ya. itu. Oke. Nah, ini kan kemudian juga dibahas ya oleh para karena gimana, kita langsung lompat dikaitkan dengan ini ya, dengan yang di Riau kemarin ya, di Pekanbaru ya, ketika Pak Prabowo akhirnya kan proyek ini sebenarnya untuk memframing atau membranding bahwa Mhm, Pak Prabowo itu sebagai orang yang dizolimi begitu ya. betul. Ya begitu. Tapi kemudian ternyata ketika sehari kemudian ya, saya kira karena tanggal 9 ya Pak Prabowo itu kan pidatonya di Ya. Pekanbaru itu kan Pak Prabowo meluapkan kemarahannya itu yang kemudian mengubah peta yang tadinya orang mungkin mulai bersimpati pada Pak Prabowo, tiba-tiba kemarin lagi, loh kok balik lagi, bahkan ini lebih parah kan yang di Pekanbaru itu kalau dibandingkan dengan etik-etik Ndasmu kemarin ya Mbak Agi. Iya, iya betul sekali Mas Hersu. Ini kita sambungkan lagi ya dengan yang tadi dan kemudian yang kemudian yang berikutnya begitu Mas Hersu. Jadi kalau Mas Hersu tadi menanyakan apakah dibilang 03 memang mayoritas organis, humanis, itu dicuitkan sama pendukung 03 yaitu Ganjar yang paling sedikit begitu akun botnya begitu ya Mas Hersu. Mm, Nah, dan kemudian sorotan negatif itu ya kembali kepada 02 karena mm, hampir 50% itu akun bot itu ada di mereka begitu. mm. Nah, ini soal nyebokin itu tadi ya seperti kata Mas Hersu, kemudian ada adegan nangis-nangis begitu kan. Ya, Dan seperti misalnya drama nangis itu bisa kalau kita begitu buka TikTok begitu ya, kita langsung mendapati itu Mas Hersu ditawarkan untuk melihat drama nangis itu tadi. mm. Kadang ininya kok ada trending topiknya nangisin kalau tidak salah. Trending topiknya itu nangisin. Nah, artinya itu adalah sedang menangisi Prabowo. Mungkin kita bisa lihat beberapa videonya dulu Mas Hersu. Presiden tadi malam dan teruntuk yang terhormat Bapak Prabowo. Pak, yang sabar ya Pak. Kami rakyat dukung Bapak. Saya Eko Sudaryanto akan mengajak keluarga saya, saudara-saudara saya, tetangga-tetangga saya Pak, untuk memilih Bapak. Jujur Pak, mungkin Bapak nggak sakit hati, tapi saya yang mencintai Bapak, yang mencintai PSI, melihat Bapak direndahkan seperti itu sakit Pak, sakit. Mereka pada orang ngilo rugi toke dhewe Pak. Mungkin Bapak mencoba nggak apa-apa, tapi kami hanya bisa begini. Ya, ya, ya. Saya tadinya salah paham ini. Saya pikir video ini video betul-betul orang yang yang sedang sedih gitu. Nggak tanya ini proyek sedih gitu ya. Tapi tapi ini lagi-lagi juga bocornya proyek ini juga dibongkar oleh para netizen ya, Mbak Agi ya. Iya Mas Hersu juga ini kan kemarin juga bertanya ini apa ya begitu. Iya, iya. Sempat bahas ini kan Hmm, dan ini dibongkar yaitu dengan cara mereka men-screenshot begitu ya. hmm, Tapi emang ini kalau di dunia apa Mas Irsu di dunia memframing gitu hmm, memainkan opini publik ini sudah sangat biasa. Cuma bedanya dulu 2019 ini dimainkan oleh Pak Jokowi begitu hmm, ya. hmm, Kita tahu ini banyak sekali Pak Jokowi itu memainkan lewat buzzer lah seperti ini. hmm, Tapi sekarang ini justru dimainkan oleh Pak Prabowo ya. Kita tahu juga kan Pak Prabowo pernah mengatakan bahwa konsultan politik di belakang dia itu adalah juga dari Pak Jokowi begitu. Jadi hmm, mungkin bisa jadi ini pola-polanya sama. Seperti misalnya Mas Ersu ini screenshot yang ini. Ini Prabowo Gibran Men begitu ya. Kalau biasanya Presiden Men, ini adalah Prabowo Gibran Men gitu. Ini tentunya ini viral sekali ya, makanya kita munculkan begitu. Dan ini
ini barangkali bisa juga dijawab kalau seandainya ada yang mau mengklarifikasi dari kubu dari TKN atau dari 02. Tapi di sini jelas terlihat gitu di screenshot ini ada brief, semacam brief begitu. Jadi misalnya brief tim ses paslon 02 setelah kalah debat capres, silakan dipilih sendiri isu untuk menyerang calon lain. Jadi ini adalah proyek untuk menyerang calon lain. Jadi misalnya dengan paslon lain nggak sopan, paslon lain menyerang personal, data pertahanan nggak bisa dibuka karena rahasia negara, terus berupa advertoria, bisa juga khusus untuk TikTok menangisi Prabowo begitu. Terus Jadi memang udah dirancang betul ini ya. ya, kalau kita melihat ini ya, melihat apa yang diungkap oleh netizen sepertinya seperti itu Mas Hersu begitu. Ya. Ya, sudah siap kakak, timeline briefnya per hari berapa pos ini kak. Jadi memang biasanya begitu kan, memang ada ketentuan-ketentuannya itu, syarat dan ketentuan berlaku. Ada juga Mas Hersu ini misalnya dipost oleh Bagong Wijaya ya. Ini menarik juga nih Bagong Wijaya. Dia misalnya ada di sini. Aman ya, udah nggak ada yang ganti nomor e-walletnya ya, jadi dompet elektroniknya malam baru mulai transfer ya, begitu. Terus kemudian ada TTI tanggal 9 Januari 2024 pukul 14.05, keyword dan hashtag Prabowo, hashtag negarawan sejati, maksimal 8 akun. Jadi mungkin di sini maksudnya adalah setiap orang itu maksimal 8 akun, karena biasanya per akun itu ada nilainya sendiri. Ya seperti itulah. Dan ini rame betul, diamplifikasi, akhirnya ini terbuka. Dan ada juga yang menarik komentar dari Kiki Saputri. Dan Kiki Saputri ini yang komedian tukang roasting ini ya. Iya, komedian yang sangat terkenal, kemarin kan habis merosting Pak Anies dan juga Caimin Mas Hersu ya. Dan ini dia merasa kasihan begitu ya dengan posisi Pak Prabowo ini begitu. Dia mengatakan ya sudah capek-capek begitulah ya, ditangis-tangisin seperti itu, tapi akhirnya dengan kata goblok itu semuanya hancur, semuanya lewat begitu saja. Jadi ya seperti yang misalnya kayak Pak Prabowo misalnya gemoy yang Mas Hersu selalu bilang itu, gemoy dihancurkan oleh etik-etik dasmu. Ya. Ya. Oke, yang sekarang yang nangis-nangis dihancurkan oleh goblok begitu ya. Nah, kalau kita masuk yang soal goblok ini ya, Mbak, saya kira ini lebih parah ya ucapannya yang disampaikan oleh Pak Prabowo di Pekanbaru ini, dan ini disampaikan secara terbuka. Kalau etik dasmu itu kan sebenarnya dalam pertemuan tertutup ya, Rakornas Gerindra gitu, dan pada waktu itu kelihatannya ada yang membocorkan gitu, ada yang merekam dan membocorkannya. Kalau sekali ini Pak Prabowo dengan sadar dia bicara di depan para pendukungnya di Pekanbaru gitu kan, dia nanya, ini nggak apa-apa ya saya ngomong seperti ya, nggak dijawab ya nggak apa-apa, dan kemudian dia bicara soal tadi yang Anda sebut tadi, soal mempersoalkan apakah Anies itu goblok atau pinter, terus kemudian juga dia ada kata-kata menunjukkan ketololan. Jadi tidak hanya bodoh tapi goblok, tapi juga tolol. Dan juga ada kalimat di sini kan ditanyakan banyak orang Puja Kesuma ya, kelahiran Putra Jawa, kelahiran Sumatera, ini omongan asal jeplak gitu. Jadi ini kata-kata yang menurut saya itu keras semua kalau untuk orang Jawa sekalipun ya, kata-kata goblok, tolol, terus kemudian asal jeplak itu betul-betul ya merendahkan sekali gitu. Dan ini kelihatannya memang betul-betul dampak dari debat ya kedua itu. Jadi 2 kali debat itu betul-betul melukai betul ya secara psikologi dari Pak Prabowo. Makanya tidak kaget kalau kemudian sampai Pak Jokowi sebagai ketua tim ses gitu, tim ses atau presiden sih saya lupa, bingung soalnya kita antara tim ses atau presiden gitu ya, sampai turun tangan gitu minta format debat diubah gitu karena dianggap terlalu menyerang pribadi, tidak menunjukkan substansinya gitu Mbak Agi. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi kemarin momen di Riau itu benar-benar momen yang menghancurkan ya. Padahal sebetulnya nangis-nangis itu sudah cukup berhasil. Karena ya walaupun itu ya kita bisa katakan itu buatan begitu ya, berbiaya begitu. Tapi itu secara emosi Mas Hersu itu ditangkap begitu oleh mereka yang kemudian saya lihat ada di Instagram komentar-komentar soal itu ya, dan juga ada di Twitter, di Facebook. Mereka mengatakan saya tadinya masih ragu-ragu, tapi dengan melihat wajah Pak Prabowo kan memang ada itu editannya yang Pak Prabowo. Ada. Kalau saya bilang, kalau orang Jawa bilang itu nyermimih atau sedih gitu ya, kelihatan sedih
gitu. Ini Longso kalau saya jauh merasanya gitu. Ya, ya. prihatin begitu kan ketika mendengarkan Ganjar dan Anies gitu saling bersahutan memberikan nilai kepada Pak Prabowo begitu. Dan itu cukup berhasil Mas Hersu sampai kemudian itu tadi kejadian di Riau di depan publiknya sendiri begitu. Pak Prabowo mengatakan ada yang nyinggung-nyinggung saya, punya berapa tanah saya begitu, yaitu 340.000. Padahal itu keliru. Yang benar hampir 500.000 hektar, dia mengatakan demikian kan. Kemudian pintar apa goblok begitu. Dan di akhir kalimatnya itu ada mengatakan ada kosakata tolol begitu. Nah, ini sangat disayangkan kalau saya lihat ya, banyak sekali karena memang netizen Indonesia atau warga Indonesia itu kebanyakan tidak suka seorang pemimpin itu yang memiliki kata-kata itu yang brutal lah, bisa dikatakan demikian, kasar begitu ya Mas Hersu, apalagi dia ada di panggung di hadapan ribuan orang. Kalau seandainya banyak yang mengatakan begini, saya punya anak sudah saya didik dengan baik begitu, malah nanti dia dapat pemimpin yang seperti itu, yang perkataannya kasar. Kalau di depan pada saat debat dia tidak berani menjawab tentang data-data yang ditanya, dia tidak mengatakan bahwa data Anda harus dikoreksi, harusnya begini, ya persis seperti yang saat dia di panggung di Riau. Tapi ketika di belakang ternyata dia berkata berbeda, curhat lah istilahnya begitu. Orang tua banyak mengatakan kalau seandainya itu dikatakan oleh aktivis LSM, terus kemudian ke mahasiswa yang pendemo apa dan sebagainya, itu wajar-wajar saja karena mereka ada di jalanan, mereka memang ada di situasi gerakan gitu ya. Tapi kalau seorang calon pemimpin dan capres itu mereka kecewa sekali, tanggapannya negatif Mas Hersu. Mungkin kita bisa lihat videonya nih Mas Hersu. Saudara, ada pula yang nyinggung-nyinggung punya tanah berapa, punya tanah ini. Bukan urusan dia. Dia pintar atau goblok sih? Goblok. Saudara, ada pula yang nyinggung-nyinggung punya tanah berapa, punya tanah ini. Bahasanya bukan baru banget ya. Dia pintar atau goblok sih? Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Iya sih Mbak. Saya jujur juga waktu lihat video Pak Prabowo juga saya termasuk yang jadi terenyuh juga begitu. Tadinya gitu. Tapi begitu balik lagi loh kok jadi begini lagi gitu loh. Jadi ya memang betul. Jadi psikologinya tuh gampang dibolak-balikan begitu ya. Dan ini lagi-lagi karena memang sekali lagi kita bahas karena ini juga ternyata dibahas oleh media Inggris, The Guardian, soal gemoy-gemoyan itu, dan dia menyebutnya seperti kita juga sebut rebranding gitu dari Pak Prabowo, dan memang nggak pas rebrandingnya ya gitu kalau gemoy kemudian dihancurkan etik dasmu, dan sekarang yang sedih-sedih nangis-nangis bareng itu dihancurkan oleh kemarin Pak Prabowo yang saya nilai nggak terkontrol ya menyampaikan ucapannya begitu ya. Tapi memang itu karakter asli dari Pak Prabowo. Jadi ketika di branding dengan sesuatu yang tidak Prabowo banget ya nggak nyambung jadinya gitu. Itu yang membuat kemudian ketika ditangkap oleh publik pesannya ya jadi berantakan semua branding itu gitu. Jadi yang disebut sad boy, angry boy. Ya betul itu disebutnya kan tadinya gitu. Gemoy boy, kemudian jadi sad boy. Nah, udah cukup berhasil ya. Gemoy udah berantakan, kemudian jadi sad boy itu berhasil. Ini kemudian jadi sekarang angry boy gitu disebutnya ya. Saya ingatnya sih bukan angry boy, angry bird saya tahunya. Dan kalau nggak salah sad boy ini kan siapa sih, ada anak dari Gorontalo ya atau dari mana yang lupa saya. Ya, nangis. Siapa namanya, Mbak? Fajar sad boy. Fajar sad boy. Ya, kalau itu Fajar sad boy itu cocok banget. Wajahnya memang wajah membuat kita iba kalau lihat dia. Iya Mas Hersu, ini peristiwa itu ya, Pak Prabowo mengatakan itu, ini saya kembali lagi, saya buka, ini akunnya Kiki Saputri, ini luar biasa Mas Hersu, views-nya ketika dia mengatakan seperti ini ya, Bapak mah, padahal udah bagus kemarin dibikin narasi sedih-sedihan biar narik simpati Gen Z, susah lagi dah nih pendukung Bapak mikirin kampanyenya, gitu, sambil ada emoticon dia menangis. Ini sudah, views-nya Mas Hersu sudah 2.600.000 lebih, ini influencing banget gitu ya, dan kemudian dia menautkan berita dari Kumparan yang berjudul Prabowo
ada yang nyinggung saya punya berapa tanah, dia pintar atau goblok sih begitu. Jadi Hmm. judulnya adalah itu dan ini sudah ditonton 6.400.000 lebih. Jadi Hmm. jadi ini saja kita baru sebutkan 2 akun ini ya, belum media-media yang lain, belum ini yang lain. Jadi memang ini ya hancur lebur ini gara-gara Pak Prabowo ngomong goblok gitu. Harusnya lebih santai, masih dengan kalau memang ada dari konsultan politiknya itu memilih jalur playing victim begitu ya, terus kemudian sudah memiliki harusnya itu terkoneksi kepada Pak Prabowo diberikan tahu Pak Prabowo begitu kan ya, jadi dia bisa pada track yang sama begitu. Tapi kemudian memang Mas Hersu orang ini kan menghubungkannya dengan Pak Prabowo mengatakan ini ada yang menyinggung lahan saya goblok pinter atau goblok. Ini banyak sekali yang kemudian melempar itu kepada kejadian 2019 yang lalu di mana Jokowi itu kan juga mengatakan hal yang sama kan seperti Ya, dan Anies memang ngutip pernyataan dari Pak Jokowi sebenarnya. Anies memang mengutip dan kemudian ketika mereka dari pendukung 02 dan juga Pak Jokowi mengatakan bahwa ini banyak yang menyerang personal begitu. Mereka kembali juga ke peristiwa-peristiwa yang lalu di mana pada saat kontestasi Pilpres 2014 dan 2019 Pak Jokowi juga menggunakan isu HAM, yaitu di mana dia berkali-kali mengatakan saya tidak punya beban masa lalu, saya tidak punya catatan hitam di masa lalu dan itu merujuk kepada catatan HAM dari Pak Prabowo. Begitu juga soal kepemilikan lahan gitu kan. Jadi itu malah justru merujuk yang dari 03 misalnya mereka mengatakan justru yang sering personal itu dari Pak Jokowi sendiri yang memberi contoh begitu di masa lalu begitu. Ya. Dan Pak Prabowo kan juga dia menyinggung, ngerti nggak itu soal HGU dan sebagainya, kan ada memang HGU, apalagi HGB, kemudian juga hak milik gitu. Dan dia merasa bahwa itu memang tanah negara. Ya memang banyak sekali pengusaha-pengusaha yang besar itu kan juga memiliki ngambil lahan negara itu dengan HGU, dan kita tahu HGU itu kan bisa terus diperpanjang dan itu bisa sangat lama sekali gitu ya Mbak ya. Iya betul, kalau HGU yang asli tadinya itu kan yang pertama 25 tahun 25 tahun bisa diperpanjang lagi jadi berapa? Ya, 35 tahun. 30 tahun atau 35 tahun gitu ya. Ya, sampai berapa ya? Saya lupa, 50 tahun atau berapa karena berdasarkan aturan tentang agraria peninggalan Belanda kalau tidak salah maksimal tuh 70 tahun. Ya. Tapi kemudian sebelum adanya IKN itu lewat Omnibus Law kemudian itu bisa diperpanjang sampai dengan 95 tahun. Itu biasa melebihi ketentuan di masa penjajahan dulu. Itu sudah diproses oleh banyak LSM dan pengamat begitu ya. Dan kemudian di IKN lebih-lebih lagi 95 tahun itu bisa diperpanjang sekali lagi menjadi 190 tahun. Ini sebenarnya jadi masalah besar gitu. Ya, jadi artinya nggak bisa itu ini kan HGU, tetap saja itu soal kepemilikan gitu yang saya kira ketika kemudian kalau diberikan kepada banyak warga yang tidak punya lahan, ya itu pasti manfaatnya lebih besar gitu ya. Mereka nggak perlulah sampai HGU sampai puluhan tahun seperti itu buat mereka. Yang penting menyambung hidup saja kan itu yang sebenarnya yang dipersoalkan oleh Anies adalah soal ketidakadilan dan yang tidak merata tadi, ada ketimpangan tadi yang saya kira dipersoalkan gitu ya Mbak Agi ya. Iya betul Mas Esu, dan kemudian orang-orang membandingkannya ya itu hampir 500 ribu hektar, sementara kalau DKI Jakarta saja hanya 66 ribu hektar lebih begitu kan. Jadi artinya berapa kali luas Jakarta. Ada yang membandingkannya dengan Yogyakarta. Ada juga yang mengatakan luasan IKN saja luasan inti hanya 50 hektar, kemudian luasan kawasan penyangga dan sebagainya itu 250 ribu hektar begitu kan. Intinya hanya sekitar 50 ribu hektar, kemudian secara keseluruhan besarnya begitu kan ada soal air, bendungan apa dan sebagainya itu sekitar 250 ribu hektar. Itu dibandingkan dengan lahan Prabowo. Tapi memang Mas Hersu ada cuplikan lagi di Riau itu dia mengatakan, Prabowo mengatakan, dan tanah saya itu sekitar 2,5 tahun yang lalu begitu saya katakan kepada Pak Jokowi itu saya sebagai Menhan saya mendapatkan itu sebelumnya ketika saya menjadi pengusaha, dan 2,5 tahun yang lalu saya sudah serahkan ke Pak Jokowi. Saya bilang bahwa kalau seandainya mau dipakai, mau diambil untuk food estate atau apa ya silahkan digunakan. Tapi saya mencari juga Mas Hersu berita atau catatan mengenai ini gitu. Biasanya kalau sebuah lahan yang apalagi sebesar itu ya berapa kali kota besar begitu kan yang dimiliki begitu oleh seseorang dan kemudian diserahkan kepada
kepada negara begitu kan pasti ada catatannya, apalagi ini seorang Kemenhan yang menyerahkan itu begitu. Nah, ini yang sekarang kemudian kan dilaporkan ya Mas Hersu, Anies kan dilaporkan karena menyebutkan hal ini kan dianggap dia menyebar hoax begitu. Nah, saya rasa dari tim Anies juga perlu mencari tahu nih kebenarannya begitu. Apakah itu memang seperti klaim Prabowo sudah diserahkan atau hanya sekedar seperti tahun 2019 juga mengatakan yang sama pada Pak Jokowi, yaitu bahwa tapi itu kan milik negara, saya hanya mengelolanya. Kalau seandainya negara membutuhkan, saya akan serahkan. Dia kan mengatakan seperti itu. Nah, ini apakah betul-betul diserahkan itu dalam arti betul-betul sudah handover seperti itu atau hanyakah sekedar perkataan ya kalau negara tidak membutuhkan, ya sekarang kondisinya masih dikelola oleh Prabowo. Iya, saya penasaran juga karena kan data yang disebutkan oleh Pak Jokowi itu adalah 220.000 di Kalimantan Timur. Kita tahu kalau nggak salah itu sekarang bukan Kalimantan Timur lagi ya, mungkin masuk Kaltara atau mana wilayahnya saya lupa ya persisnya. Oke, terus kemudian 120.000 di Aceh, kan gitu artinya 340.000 di Aceh, ini Aceh Tengah gitu, kalau tidak salah tahu saya. Dan kalau kemudian dari 500.000 yang di mana yang selisihnya itu, kalau 500.000 itu katakanlah 340 ya, 160 ribuan gitu ya. Apakah kalau disebut-sebut vote state, apakah kemudian yang di Kalimantan Tengah itu yang diserahkan kan, tapi nggak ada penjelasan juga bahwa itu lahan yang dikuasai oleh Pak Prabowo kan, yang di Kalimantan Tengah yang jadi heboh itu, yang tadi ditanamin singkong malah tumbuhnya jagung gitu, yang ditanam dalam polybag itu kan gitu, yang Pak Agi dulu pernah cerita rencananya itu akan dipanen menjelang debat antara Gibran dengan capres yang lainnya gitu. Apakah dengan bocornya info itu juga masih akan dipanen juga jagungnya, karena saya kira kalau itu Pak Jokowi juga mau manen jagung pasti akan dibully habis-habisan juga lagi itu, karena orang semua tahu bahwa itu proyek itu ya cuma untuk menyelamatkan muka dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi saja kan gitu, Mbak Agi. Iya betul. Itu juga menjadi tanda tanya karena Pak Jokowi pada tahun 2019 dia mengatakan bahwa pembagian seperti itu, maksudnya pembagian tanah kepada para taipan atau pengusaha besar tidak ada selama pemerintahan saya, karena Pak Jokowi memerintah 5 tahun. Tapi sekarang ketika itu Pak Prabowo mengiyakan, dia kan mengatakan iya betul, memang saya memiliki tanah itu 340.000 hektar itu. Tapi sekarang mengklaim bahwa itu hampir mendekati 500.000 hektar. Nah, didapat kapan? Karena sesudah 2019 Pak Prabowo menjadi pertahanan. Apakah dapat dari Pak Jokowi atau dari mana? Ataukah lahan Hashim adiknya dimasukkan ke situ? Kita juga tidak tahu gitu sebagai kepemilikan keluarga. Tapi saya rasa berbeda itu Mas Hersu. Oke, Mbak Agi. Jadi ini dari gemoy boy jadi sad boy dan sekarang menjadi angry boy gitu ya. Mas Hersu yang ramai juga di media ya Mas Hersu, dan media medsos begitu ya. Ini antara 02 dengan 03. Tidak hanya kalau tadi kebanyakan mengatakan goblok, tolol itu kan tendensinya kepada Anies. Nah, ini kalau saya lihat Pak Mahfud ini juga mulai bersuara dan dia menyatakan apa adanya begitu. Dia bahkan mengatakan soal Prabowo yang dia tidak bersedia untuk membocorkan karena itu rahasia, dan kemudian dibenarkan begitu oleh Ketua Komisi 1 yaitu Mutia Hafid, yang tentu saja dia membenarkan, dia dari Golkar begitu ya. Ini kemudian dibantah keras betul oleh Pak Mahfud MD begitu, dan ini bantahannya tidak bisa dibantah lagi karena dia mengatakan saya kan juga mantan Menhan. Saya tahu semuanya. Jadi ketika Pak Prabowo mengatakan ini rahasia soal alutsista rahasia, soal anggaran rahasia, soal postur pertahanan kita itu rahasia, padahal di situ di 03 itu ada Pak Mahfud yang mantan Menteri Pertahanan yang kedudukannya sama dengan Pak Prabowo seperti sekarang, begitu, yang tentunya dia tahu mana yang rahasia dan tidak. Dan di situ juga ada Jenderal Andika, di mana dia Panglima TNI yang tentu memberi masukan kepada Ganjar, memberi data-data, dan juga di situ ada Andi Wijayanto, mantan Lemhanas yang dia adalah doktornya pun di bidang pertahanan, dan dia adalah orang yang kalau saya lihat di bidang intelijen itu dia cukup jenius begitu Mas Hersu. Dan juga Hasto yang membantah soal alutsista, meminta kepada 02 meminta kepada Prabowo untuk minta maaf karena salah menyebutkan soal alutsista yang digunakan oleh digunakan oleh Bung Karno zaman dulu adalah bekas semua ketika merebut Irian Barat. Dan ketika Nusron Wahid itu mengatakan bahwa itu salah, bahwa tahu apa begitulah kurang lebih ya, Sekjen Hasto Kristianto ini dari PDIP, dia lupa bahwa Hasto ini doktornya ada di Universitas Pertahanan.
Jadi walaupun dia sekjen PDIP, tapi dia memiliki gelar doktor dari Universitas Pertahanan dan dia soal pertahanan juga Mas Yersu yang dia teliti. Oke, kita satu lagi ya Mbak ya, saya kira ada satu topik yang juga nggak kalah pentingnya kita bahas ya, soal ada satu akun yang kita nggak tahu seserius apa gitu, tapi saya kira tetap perlu diwaspadai tentang ancaman pembunuhan terhadap Pak Anies ya, apalagi kan kemudian orang perlu menganggap serius ini berkaitan dengan kasus yang terjadi kemarin di Tasikmalaya ya, ketika Pak Anies itu dipeluk dan ditarik jatuh sama pendukungnya kan, dan hal itu sangat mungkin bisa kita ingatkan dulu, itu bisa jadi alarm tanda bahaya kan gitu. Iya iya, betul Mas Erso, itu peringatan-peringatan saya lihat ada di Instagram, ada juga di Twitter, dan kemudian itu menyebar juga di WA-WA ya. Banyak yang khawatir begitu, karena memang sebelumnya kita tahu Pak Tito Karnavian pernah menyinggung soal itu, dan kemudian ada juga kejadian Anies di Pontianak, dan seperti kata Mas Erso itu ada di Tasikmalaya begitu ya. Ini kurang lebih seperti ini Mas Erso, capture-nya ini sudah viral ini ya. Misalnya akun dari HY Targaryen ini mengatakan, ini harusnya sama sekali bukan materi bercandaan dan perlu ditindaklanjut kepolisian sesegeranya. Jadi ada sebuah akun yang menamakan dirinya berjuang untuk Prabowo. Nah ini harus diwaspadai oleh 02 ya. Dia mengatasnamakan berjuang untuk Prabowo dan kemudian dia menanyakan, nembak Pak Anies berapa tahun penjara ya. Jadi saya membacanya aja agak-agak, aduh nggak nyaman banget membaca ini. Nembak Pak Anies berapa tahun penjara ya? Kemudian ada yang menjawab, enggak, malah Anda adalah pahlawan Indonesia. Kemudian ada yang tertawa-tertawa di bawahnya. Terus kemudian juga memang agak-agak ngeri nih ya fansnya. Ada juga yang mengatakan seperti ini Mas Hersu. Benar kan ancaman pembunuhan terhadap cawapres ini harus diwaspadai. Ada yang bilang, ancaman pembunuhan apapun harus terus ditanggapi sih begitu ya. Tapi capres-capres di musim kampanye ini lebih banyak kemana-mana, mudah ditemukan oleh publik. Jadi polisi harus serius menanggapi begitu Mas Hersu. Dan ada lagi juga yang lainnya menanyakan hal yang serupa seperti itu begitu. Jadi setidaknya saya menemukan ada dua ini yang yang memberikan ancaman begitu kepada Anies, dan tanggapan-tanggapannya Mas Hersu ini banyak sekali yang meminta supaya kepolisian, karena akun-akun ini kan bisa ditelusuri, dari 02 saja sudah pernah mengatakan, tim IT atau tim digitalnya dari 02 ketika itu pernah membuat pernyataan bahwa jangan main-main dengan kami, kurang lebih seperti itu, jangan menyebar hoax dan sebagainya, jangan mengancam dan sebagainya, karena tim kami akan dapat melacak Anda semuanya yang ada di media sosial itu yang mengatakan hal tidak benar, itu sampai kepada IP-nya dan sampai kepada by name by address. Jadi namanya sebenarnya siapa, misalnya ini akunnya pendukung Prabowo, itu akan diketahui siapa nama sebenarnya, adresnya atau alamatnya, dan juga mungkin nomor teleponnya seperti itu. Itu tadinya banyak dikecam Mas Hersu. Ini kan tidak boleh, itu kan kewenangannya pada kepolisian, kurang lebih seperti itu, tidak boleh, mereka artinya melakukan doxing. Nah ini kalau seandainya ada yang seperti ini, saya rasa ini selain kepolisian 02 sendiri yang entah dicemarkan namanya atau apa, harusnya juga mulai bertindak Mas Hersu, serius menghadapi masalah ini. Sepakat, saya kira ini penting untuk dicermati, dan saya kira juga perlu diingatkan itu pada tim dari paslon 01 itu mulai waspada ya, bagaimanapun kan eskalasinya ini makin meningkat gitu ya, hati-hati. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi lah, karena kalau itu sampai terjadi kan ini dampaknya bukan hanya pada soal paslon 01 atau 02 atau 03, tapi ini bagi proses pilpres yang sedang berlangsung, dan ini berarti adalah proses demokrasi bagi Indonesia. Gitu ya Mbak Agi ya. Iya. Oke. Mbak Agi, kita akhiri ya perbincangan kita kali ini. Kita sampai ketemu lagi. Terima kasih untuk semua dukungannya ya. Saya juga terima kasih itu kepada teman-teman yang sudah mensubscribe channel Hersubono Point di Forum News Network. Dukungan dari Anda itu sangat berarti buat kami semua ya. Saya Hersubono Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi esok. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.